welcome back to our channel, Liza Natalia channel. I am Liza Natalia and today we have an exciting review lineup for you. And certainly I am student in the management class 22B with NPM 22,411,2079. We will be giving them into data and population, exploring its key concept, and providing you with valuable insights. So, if you are ready, let's get started. Yang pertama akan kita bahas mengenai dasarnya terlebih dahulu. Apa sih dasar statistik? Dasar statistik mencakup data. Yang pertama, data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk, seperti angka, teks, atau gambar. Data juga merupakan bahan mentah yang digunakan dalam menganalisis statistik. Dan yang kedua adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian tentang penduduk sebuah kota, populasi akan mencakup semua penduduk kota tersebut. Yang ketiga, sampel. Sampel adalah subjek atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel sendiri adalah langkah penting dalam statistik karena seringkali tidak praktis dan ekonomis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dan yang keempat adalah penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Selanjutnya, jenis data. Yang pertama itu adalah data normal. Data normal adalah jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengkelompokkan elemen dalam kategori yang berbeda tanpa adanya urutan atau ranking tertentu. Contoh, data nominal adalah jenis kelamin pria dan wanita, warna mata, biru, coklat, hijau, atau merek mobil seperti Toyota, Honda, Ford, dan lain-lain. Dan data nominal tidak memiliki urutan yang intrinsik dan hanya digunakan untuk mengkelompokkan data original. Data original menggolongkan elemen dalam kategori dengan urutan atau ranking tertentu. Tetapi perbedaan antar kategori tersebut tidak memiliki arti angka yang konstan. Contoh, data original adalah tingkat kepuasan. Sangat puas, puas dan tidak puas. Atau kelas sosial, tinggi, menengah, dan rendah. Meskipun data urutan selisih antara kategori-kategori ini tidak memiliki interpretasi yang baku. Selanjutnya tentang pentingnya populasi dan sampel. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen yang menjadi fokus dalam studi statistik. Dan pemahaman tentang populasi adalah landasan untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan tentang karakteristik atau fenomena yang ada dalam populasi tersebut. Namun, seringkali mengumpulkan data dari seluruh populasi menjadi tidak praktis atau mahal. Inilah saatnya pentingnya sampel menjadi jelas. Sampel yang merupakan subjek dari populasi memungkinkan kita untuk mengambil representasi yang cukup untuk analisis statistik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Namun, penting untuk memilih sampel dengan bijak, sehingga sampel yang digunakan
mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Sampel yang baik membantu mengurangi bias dan kesalahan dalam analisis statistik. Sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel adalah proses pemilihan sekelompok elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk mewakili seluruh populasi. Ini adalah tahap penting dalam analisis statistik, dan prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti menentukan ukuran yang diperlukan, memilih teknik pengambilan sampel, dan pengumpulan data dari sampel. Proses ini perlu dilakukan secara hati-hati dan tepat. Contoh teknik pengambilan sampel acak sederhana. Dalam metode ini, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, sampel berstrata. Populasi dibagi menjadi beberapa strata dan kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Yang ketiga, sampel berkelompok. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan satu atau beberapa kelompok dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data adalah cara untuk mengorganisir dan mengkomunikasikan data dengan cara yang mudah dipahami. Dalam statistik, tabel dan diagram adalah dua alat utama yang digunakan untuk tujuan ini. Tabel adalah tata letak berbasis teks yang digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Sementara diagram adalah presentasi visual data. Selanjutnya, beberapa jenis mengenai diagram yang umum digunakan dalam statistik. Yang pertama ada diagram batang. Digunakan untuk menggambarkan data kualitatif atau kuantitatif dalam bentuk batang atau kolom vertikal. Ini membantu membandingkan data di antara kategori atau grup. Yang kedua, diagram lingkaran. Ini digunakan untuk menggambarkan proporsi data sebagai bagian dari keseluruhan. Cocok untuk data kualitatif yang memiliki kategori eksklusif. Yang ketiga, diagram garis digunakan untuk menggambarkan tren perubahan data seiring waktu, berguna untuk data kuantitatif yang terhubung. Kesimpulannya, data adalah inti dari segala hal dan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar, seperti jenis data, pengambilan sampel, dan penyajian data. Dan ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang baik dan menganalisis dunia yang semakin diperkaya dengan data. Dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan data, pemahaman yang mendalam tentang data memberikan kita keunggulan dalam mengidentifikasi tren, memahami pola, dan membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran tentang jenis data yang kita hadapi, kita dapat memilih alat analisis yang sesuai dan memanfaatkan data sebaik mungkin. Semua ini mengilhami kita untuk terus belajar dan menganalisis lebih dalam analisis statistik. Karena kemampuan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. That's alright for today review on data and population. We hope you found this video informative and enjoyable. Please feel free to leave a comment below
channel, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. And we will say see you in the next video. Bye bye.